Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat melakukan gerakan dasar menekuk lutut setengah jongkok dan gerakan dasar menekuk lutut jongkok penuh. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks dengan teliti. Dan yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat memahami isi teks tentang aturan bermain kucing jongkok di darat dan bermain kucing jongkok di air. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Ayo mengamati. Amatilah dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Percakapan antara Siti, Udin, Dayu, dan Beni. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Tanya Siti, dan Udin menjawab. Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Dayu menjawab, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Beni menjawab, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Isi percakapan Udin dan teman-teman adalah tentang membersihkan halaman. Halaman yang kotor dan tergenang air harus dibersihkan. Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Tempat bermain harus bersih dan kering agar aman dan nyaman untuk bermain. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ya, tindakan Udin dan teman-teman sudah benar karena mereka menjaga keselamatan diri ketika bermain. Ayo membaca. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Yang pertama, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Nomor 3, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Nomor 4, siapa yang punya? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya.
Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Duduklah berpasangan dengan temanmu. Amati gambar berikut dengan teliti. Perhatikan gambar berikut ini. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Edo? Yang kedua, mengapa Edo bisa terjatuh? Yang ketiga, kapan Edo terjatuh? Yang keempat, siapa yang menolong Edo ketika terjatuh? Yang kelima, di mana Edo terjatuh? Dan yang keenam, bagaimana cara Benny, Lani, dan Siti menolong Edo saat terjatuh? Ayo mengamati. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Gerakan dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Yang pertama, gerak setengah jongkok. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok dimulai dengan posisi berdiri tegak, tangan ke depan, dan kaki jinjit. Kemudian, menekuk lutut setengah jongkok dengan tangan tetap ke depan dan kaki jinjit. Gerakan yang kedua yaitu gerak jongkok penuh. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh dimulai dengan posisi berdiri, tangan ke depan, kaki jinjit, kemudian menekuk lutut jongkok penuh dengan posisi tangan masih ke depan dan kaki jinjit. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gambar yang pertama adalah contoh bermain kucing jongkok di darat. Dan gambar yang kedua adalah contoh bermain kucing jongkok di air. Cara bermain kucing jongkok di darat. Yang pertama, tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Yang kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Yang ketiga, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Yang kelima, kucing harus berada di tengah kelompok. Yang keenam, siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Yang ketujuh, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Yang kedelapan, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Yang kesembilan, ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Dan yang terakhir, ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Cara bermain kucing jongkok di air. Yang pertama, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Yang ketiga,
Kucing harus berada di tengah kelompok. Yang keempat, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Yang kelima, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Yang keenam, ketika berlari harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Ayo mencoba. Ini adalah tugas untuk kalian. Lakukanlah kegiatan berikut dengan benar dan buat videonya. Yang pertama, gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok, dan yang kedua, gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Ayo membaca. Marilah kita baca sama-sama teks berikut ini. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut. Diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, contoh olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam kebersamaan yaitu bermain kucing jongkok. Yang kedua, bermain sepak bola. Yang ketiga, bermain pipa sumur. Yang keempat, bermain kucing dan tikus. Yang kelima, bermain ular naga. Dan yang keenam, bermain bola kasti. Masih banyak lagi contoh-contoh olahraga yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman selain olahraga-olahraga yang telah tadi disebutkan. Ayo bercerita. Ceritakan salah satu olahraga yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan dengan jujur di depan temanmu. Contohnya seperti berikut ini. Aku dan teman-teman pernah bermain sepak bola bersama. Kami membagi menjadi dua tim, yaitu tim merah dan tim biru. Kami bermain dengan sportif dan rukun. Kami yang menang tidak sombong dan teman kami yang kalah tidak marah. Terima kasih banyak, kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Harus tetap semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pula, semua tugasnya dikerjakan dengan baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.